Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dan alhamdulillah di sini saya ingin menjelaskan bahwa di dalam buku panduan CRA halaman 28 kan saya terangkan begini nih, lihat nih. Nah, ini saya tekuk. Nah, di sini ada ketentuan diagnosa, keluhan, ruqyah, detok, tahsinat, perbentengan diri, ya kan? Jadi, kamu ini para praktisi dimanapun berada, jangan melakukan ruqyah kecuali sudah didiagnosa. Apa diagnosanya? Contoh, ini kepala pusing nih, didiagnosa dulu. Satu, itu medis atau non medis. Satu itu. Ya, jangan ruqyah kecuali melakukan dakwah. Apa dakwahnya? Yaitu seperti ini. Contoh, orang kalau terkena gangguan gaib, entah itu ketempelan, santet, atau dia punya penyakit, pasti dia punya salah. Walaupun di sisi lain Allah menguji lewat sakit tersebut. Tetapi harus diketahui, penyakitnya pasti bima kasabat aidihim, kesalahannya sendiri. Oleh sebab itu, jangan lakukan ruqyah kecuali sudah mendakwahi dia. Nah, di sini itu ada kejadian yang sangat memporak-porandakan dunia perjanjian di Cilegon ini, yaitu ada orang yang ruqyah orang itu karena Februari dia ngeyel memaksakan diri menangani kasus yang sihirnya tingkat provinsi sehingga dia terjadi kelabakan. Jadi saya ini mau ke Lampung, alhamdulillah ini sudah selesai acara di Banten, dan ini mau cerita dikit nih. Ini saya mau ke Lampung dan alhamdulillah telah melahirkan di Banten ini berapa praktisinya? Kurang lebih 1000, banyak kan 1000. Oh iya, sekitar 800-an lah, 1000 gitu. Sekitar 800 sekian, dan mau ke Lampung nih ceritanya. Nah, ketika mau ke Lampung inilah saya dihadang oleh praktisi. Lah ini kan aneh, mujis kok dihadang tanpa perjanjian. Jadi lain kali teman-teman jangan menghadang seperti ini, karena jadwal saya ini sudah ada tulisan-tulisan, jadwal-jadwal. Misalkan saya habis ini ke kota ini langsung ke Lampung, jadi harus connect ke ketua PW, harus connect ke ketua PW, nah, sehingga nanti tahu jadwal saya kemana. Jadi tidak sesuka hati gitu. Nanti khawatirnya kalau saya mengijabahi undangan panjenengan, saya ganti tidak memenuhi hak undangan orang lain begitu. Jadi koneksi, tolong komunikasi dengan PW. Baik, di sini nah di Cilegon ini ternyata orang yang ruqyah kesurupan nggak tuntas-tuntas, bingung. Nah, bingung karena memang dulu di Cilegon 300.000, jadi kita maklumi. Nah, kesalahannya di mana? Pertama, yaitu tadi kesalahannya adalah pada diagnosa. Jadi sekali lagi diagnosa dulu tuh, medis atau non medis. Sudah ketemu kan? Misalkan, oh ini medis atau non medis. Nah, ini saya akan langsung praktekkan lah cara mendiagnosa atau cara yang saya maksud itu tadi. Begitu, supaya panjenengan nanti jangan melakukan, jangan kejeglong. Kejeglong itu apa ya? Jangan terjerumus ke lubang yang sama, begitu. Nah, di sini itu praktisi yang telah memperkosa saya ini. Nah, di sini penampakannya. Nah, itu. Jadi di sini beliau, nah ini anak mondoknya di mana, Mak? Hah? Coroba? Pamenting. Pamenting. Mana itu? Cilegon. Jawa itu ya. Cilegon. Daerah Cilegon. Coba tanya dulu lah
Nggak usah pondoknya nanti kiainya siapa, bunyainya siapa, santri putri, nggak usah terlalu banyak ngomong dulu. Coba tanya dulu, ini keluhannya apa? Kepala berat, terus kepala sering pusing enggak? Terus sering lupa rakaat sholat enggak? Karena ada sholat nanti. Saya ulangi, kepala pusing enggak? Punggung berat enggak? Tulang ekor panas enggak? Berarti pemirsa tahu ini kasus apa? Ya, kecenderungannya kalau non medis itu sihir. Tetapi kita tahu dulu, cek dulu apakah ini medis atau non medis. Seperti itu. Caranya bagaimana? Tanya keluhan. Jadi setelah diagnosa, maaf, di buku tersebut, di buku ini. Nah, ini penjelasan saya ini, lihat tuh. Mana ini nggak jelas nih. Nah, ini di sini kan diagnosa tuh. Jadi diagnosa dulu. Ini sakitnya belakang atau depan. Jadi kalau cenderung kepala pusing, punggung berat, jelas sihir. Nah, dia keluhan yang dimaksud ini adalah keluhan psikologis. Nah, ini medis atau bukan? Caranya gampang. Tanya dulu, mudah marah enggak? Ah, serius kamu ini, mudah jengkel enggak? Nah iya, marah sama jengkel apanya? Ya Allah, ini loh kadang kita ya agak gregetan itu. Oh, ditanya suka marah jengkel, enggak, saya enggak suka marah tapi jengkel. Jengkel apapun akannya marah. Ayo, terus yang kedua saya tanya, kalau sholat isya misalkan Allahu Akbar, kalau ini rakaat 4 atau 3 ya gitu, sering enggak? Nah begitu loh, berarti sering lupa rakaat sholat. 2, was-was enggak kalau wudhu? Nah berarti secara keluhan ini, perhatikan, salah keluhan mana ini jelas enggak pemirsa sahabat Ipin Upin? Keluhan berarti dia ini punya penyakit non medis dan mengarah kepada sihir, ya kan? Pertanyaannya adalah, kalau sihir itu menggunakan rumus apa? Tower dan HP. Nah, tower dan HP. Nih pemirsa, ya tersangkanya. Nah, tower dan HP itu kopiahnya salah, caranya yang atas ini tidak begitu. Nah begitu loh, biar ganteng, bukan tersangka. Nah pemirsa, setelah itu kawan-kawan, setelah diruqyah jangan lakukan seperti detoksifikasi. Nah ini misalkan ini yang suka sakit mana, daerah mana? Kepala nanti dikasih habatus sauda, ditetesi, itu namanya, walaupun sudah sihirnya hilang. Jadi walaupun sudah sihirnya hilang, tetap didetok tuh. Kenapa? Karena penyakit metafisiknya sudah berkamuflase ke penyakit fisik, gitu loh. Maka harus dikeluarkan, bisa gurah, bisa tetesi habatus sauda atau madu Yaman, madu ya terserah, serigunggu atau apa. Terus setelah itu dipageri. Nah, dipageri itu ada 2. Pertama, harus berperilaku sampah-sampahnya hilang. Apa? Marah, jengkel, sedih. Kedua, zikir. Nah, suka bahasanya sering berdoa, mau tidur berdoa, minimal begini, kalau melakukan sesuatu bismillah, setelahnya alhamdulillah. Kalau kamu nggak hafal kira-kira doa mau berhubungan suami istri apa enggak ya? Enggak apa, jomblo. Loh, pertanyaannya dia kan nggak siap, berarti doanya harus dihafal semenjak sekarang. Jangan lupa pas terus lupa nanti. Belum. Baik, kita akan lakukan diagnosa. Jadi kesalahannya pada mana? Nah, kesalahannya yang kedua, setelah dia melakukan kesalahan pertama yaitu tidak mendiagnosa, kesalahan yang kedua adalah lupa untuk dakwah. Tuh, jadi tidak penting dia sembuh atau tidak sembuh, itu wilayah Allah, tidak terlalu penting. Yang terpenting dakwahmu di mana. Kalau kamu anggap penting itu sehat, maka kamu berusaha sekuat tenaga supaya sehat, akhirnya lupa
dakwah, padahal kita tahu sendiri sihir itu ada yang masuk kecuali imannya kuat, imannya lemah, gitu loh. Jadi kamu dakwahi saja, kalau dia sudah masuk dakwahmu dia lakukan, nah sembuh sendiri, nggak usah repot-repot 7 juta sampai belasan sampai ngundang Gun Fayakun 7 juta. Nah, kita akan melakukan diagnosa. Nah, jadi kesalahannya pertama diagnosa, yang kedua apa coba tadi? Yes, angel. Ini keluhannya. Mencari keluhannya. Enggak, dakwah. Jadi dakwahnya kurang, gitu ya. Oke, kita sekarang akan lakukan dakwah. Dakwahnya ini apa sih? Dakwahnya adalah tanya dulu, seperti yang sering saya sampaikan. Tanya dulu, saya mau ruqyah, karena kita ini bukan pengobatan, kita tanya dulu dia, saya mau ngobati sampean, syaratnya saya tanya dulu, sampean sholat enggak? Bolong enggak sholatnya? Nah, bolong. Maka kita, tugas kita ini jangan sampai sholatnya bolong. Kenapa? Begini, misalkan ini tubuhnya kesantet tuh, tes, lah itu lalat santet itu, lah percuma kamu buang lalatnya, mau ada sampahnya itu. Walaupun kita tahu teorinya sihir itu adalah tower dan HB, tetapi selama dia tidak, tempatnya ini bermasalah, santetnya tetap masuk, begitu loh. Dapat dipahami? Jadi jangan ngeruqyah dulu sebelum melakukan dakwah. Bagaimana caranya? Tanya dulu, saya mau bantu doain kamu ruqyah asal sholatmu tidak bolong. Siap ya? Nanti dikodok. Jadi yang dikodok bukan ada jimaknya, sholatnya dijamak, jimaknya dikosor. Tidak hanya itu, tapi sholatnya juga dikodok, tobat total kepada Allah. Jadi kesalahannya pada itu, makanya jangan lakukan kecuali tidak. Baik, kita akan lakukan itu. Berarti otomatis kita sudah melakukan diagnosa dan melakukan dakwah. Ini saya contoh ya, ini saya contoh saja supaya panjenengan semua tahu ya. Ini gimana kok gini? Nah, ini saya akan tunjukkan cara diagnosanya. Diagnosanya mudah, kita nggak usah pakai air, barangkali ketika ngeruqyah kita di hutan, nggak usah pakai air. Caranya tangannya begini, tangan dulu gini aja, tubuhnya tegak, tanganmu begini. Jadi mengeluarkan jin di situ, tidak terlalu fokus kita, tidak terlalu penting. Saya ulangi, ini kesalahan banyak peruqyahnya, pengen mengeluarkan jin-jin, tapi lupa tempatnya ini yang bermasalah, bukan jinnya yang sakti. Tidak ada jin yang sakti. Kata siapa? Khodamnya tidak ada yang sakti, yang bermasalah tempatnya. Gitu loh. Sebagaimana lele dimasukkan ke gelas, kalau dia lelenya goyang, klak, seakan-akan lelenya yang ganas. Padahal enggak, gelasnya yang kurang gede. Coba gelasnya sekolah renang, kamu masukkan, kamu pancing. Begitu juga orang yang mukmin kesantet tetap masuk, cuman nggak terlalu ngefek. Panas dikit, buang, selesai. Baca falak, diupan ke tangan, luas selesai. Maka kalau dibuat umum, kamu misalkan ngomong ke orang umum begini, misalkan kalian ngomong ke orang umum, hei, santet itu gampang, tiupkan ke tubuh, begini hilang. Iya kalau orangnya mukmin. Nah kalau orang sholatnya bolong, ya yang ganas kelihatannya jinnya, begitu loh. You understand? Yes. Lain kali pelatihannya dibayar 1 juta saja. Biar full ya. Biaran kualitas jampinya agak. Nah ini cuma sana. Baik, kita akan lakukan diagnosa. Diagnosanya tangannya begini. Jadi teman-teman yang lain, karena ini bukan untuk orang umum, jadi saya mohon maaf, ini karena channel saya minat untuk saya praktisi. Jadi anak ini kena serangan media tanah kuburan. Kenapa? Saya mencium bau martabak.
Jadi tanah kuburan yang ditaburkan di depan rumah. Nah, itu membuat usahanya bangkrut. Jadi sihir yang dilakukan masuk ke dia akan berakibat 3 aspek. Aspek pertama yaitu aspek fisik, kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas. Aspek kedua ekonomi, yaitu tokonya gagal total. Ketika orang lewat lihat tokonya tutup, begitu. Saharu ayunan nas, menyihir katanya. Yang ketiga, faktor psikologis, mudah jengkel ke orangnya, terus sholatnya mas, terus tulang ekornya apa? Juga ke aspek tauhid, ruhani dan sebagainya. Saya terbisiki setan terus. Nah, dalam konteks itu tidak usah nyalakan dukunnya, tapi nyalahkan kitanya. Dalam konteks itu, kenapa sholatnya bolong tadi? Gitu loh. Karena konsepnya kata Allah, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Dah begitu ya. Udah, kita akan lakukan diagnosa. Tanya begini, jamkan mata, menunduk, tarik nafas, keluarkan air mulut. Nanti apapun instruksi saya ikuti ya. Oke, tarik nafas, keluarkan air mulut. Bagus. Lagi tarik nafas, keluarkan air mulut. Nanti apapun instruksi saya ikuti, jangan dilawan. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Allah, jika benar-benar hamba terindikasi gangguan sihir, hamba mohon dengan sungguh-sungguh kepadamu, ya Allah, ampunilah hamba dengan keteledoran hamba. Ya Allah, hamba mohon dengan sungguh-sungguh kepadamu, tunjukkanlah kepada hamba, perlihatkanlah kepada hamba lokasi keberadaan media-media yang dijadikan untuk menyihir hamba. Tunjukkan ya Allah, tunjukkanlah ya Allah. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fokus ke depan rumah terus, fokus ke depan rumah, fokus ke tangan kanan. Nah, seperti ini pemirsa, namanya jinnya berusaha menutup penglihatan supaya tidak ditemukan bukulnya. Dan ini kejadiannya seperti ini ratusan, tidak hanya satu ini saja, ini ratusan. Terus fokus ke depan rumah. Jika Anda merasa ketarik ke channel energi, ikuti terus, ikuti, pakai tangan kanan terus, ikuti, minta ke Allah, terus sebut nama Allah, terus ikuti pakai tangan. Nah, secara otomatis jin itu akan terlepas dengan doa spiritual dia kepada Allah. Ikuti, kemanapun dia mengarahkan Anda, ikuti, fokuskan rumah. Baik, dalam hitungan ketiga buka matanya, 1, 2, 3, buka matanya, ucapan hamdalah. Alhamdulillah.
terus tangan kanan dibuang energi negatifnya. Itu kayak itu, tirukan. Nah, buang energinya. Nanti kan dia akan berat. Jadi tidak perlu khawatir, nggak perlu panik. Jangan lakukan ruqyah dulu. Ini kalau kamu ruqyah frontal, kamu pecah semua, TV pecah, ya mukamu hancur diludahi, ya. Ya, ini salah kamu. Jadi bukan salah jinnya ganas, bukan. Salah kamu. Kalau sihir itu rumusnya tower dan HP. Fokusnya ke HP, jangan ke fokusnya ke tower, jangan HP-nya. Jadi buhul sihirnya itu. Selama belum dihancurkan, jinnya kuat. Itu loh. Tapi kalau dihancurkan, jinnya kan takut sama kamu. Karena dia kan sembunyi. Ini rumah saya, kamu kok hebat, tahu rumah saya. Nah, beda dengan ini. Ini tadi kan kemarin, haha, kamu bodoh gitu kan. Jadi ini ceritanya dibodohkan oleh jinnya, katanya karena apa? Karena katanya dia nggak bisa ngelihat si jin, sudah masuk lama nggak ngerti. Kamu dasar baru tahu sekarang ya, kita main jinnya. Jadi seperti ini, bukan sekali lagi bukan salah si jinnya, bukan berarti jinnya sakti ganas, bukan. Tetapi karena kita tadi salahnya tidak melakukan dia. Baik, kita akan praktek. Saya mohon maaf karena ini pasien tidak boleh ditampakkan wajahnya. Jadi nanti kalau tadi nampak ya saya mohon maaf ya, mohon izin ya, apa ya. Yang penting sembuh, mau ndak? Nah, tadi nggak ketampakan biasanya, jadi saya nggak mau online ke pasien karena menjaga privasi, membuka tutup aib lah, nggak boleh menampakkan. Ini aturan di JRA ya pemirsa, jadi tidak sama dengan di yang lain. Baik, saya tanya tadi ketarik kemana? Depan rumah tadi, kemana? Yang di depannya itu. Pintu itu. Iya. Nah, sama kan? Berarti dia ketarik ke tempat yang sama, artinya buhulnya sama. Selama masih ketarik, dia tetap kesurupan, begitu loh. Saya ulangi, bila ketarik tetap diajak kesurupan, berarti kemarin kamu sirami dia belum hancur karena power energimu kurang. Kenapa kurang? Karena kurang mahal latihannya. Jadi kita kalau baca Quran itu, baca ayat pembatal sihir itu, usahakan dengan hati yang bersih, kata Abuya Mufassir, tanpa adanya tarkul ma'asi, ruqyah itu sia-sia. Maknanya kalau kamu membaca ayat pembatal sihir, jangan ghaflah, jangan lalai kepada Allah, ikuti aturannya. Pasien aja sholatnya gak boleh bolong, apalagi kita. Tobat sungguh-sungguh. Kalau ruqyah pengen pengen nikah lagi, pikir-pikiran seperti itu hilang harusnya. Fokusnya nolong umat. Nah, kamu nangani sihir tapi otaknya mikir nikah lagi, jangan kali kok ditawari nikah sama istri. Begitu ya. Itu aja saya kira. Jadi kesalahannya bukan kesalahan dalam konteks dosa dia yang dia lakukan, tapi dalam konteks terapi menggunakan ruqyah ini ada kesalahan yang paling fatal. Pertama adalah tidak didiagnosa dulu apakah ini medis atau non medis. Lain kali para praktisi JRA ketika saya tanya ini penyakitnya medis atau non medis, saya nggak tahu, nggak boleh, haram. Sudah pakai rompi gagah begini, tim Jambir Banten, wah suunya wong NU, alah memalukan Nahdlatul Ulama. Jadi yang kedua adalah jangan lupa dakwah. Jadi dia seperti ini akan selamanya sakit sampai dia meninggal dunia atau 20 tahun. Kenapa? Selama ada dua ini. Pertama, sholatnya masih bolong. Kedua, selama towernya belum hancur. Bukan ketemu, hancur. Tidak harus ketemu. Tanah kuburan sudah hilang di situ, di depan rumahnya. Kok ketemu? Nggak harus ketemu. Karena buhul itu ada dua. Buhul luar, ada buhul yang fisik, ada yang metafisik. Nah, fisik kayak tulang itu fisik.
Kalau metafisik ya maksudnya nggak ada aibnya, kayak tanah kuburan, tanahnya sudah hilang tapi sihirnya masih. Seperti itu saja. Lain kali para sahabat semua, jambirar pecinta film Ibn Upin yang dimuliakan Allah, insya Allah nanti kita akan sharing terus di video yang lain terkait mungkin terapi ruqyah kita yang mungkin kepleset, tidak sesuai dengan SOP JRA, yaitu melakukan ruqyah JRA, logonya JRA tetapi tidak sesuai dengan aturan. Itu salah. Contoh lagi ini yang paling fatal, pakai telur. Ini bukan dari JRA. Nah, itu kemarin ada logo JRA tapi pakai telur. Kemudian sakit, dan sakitnya kena sugesti, kena sakit. Ya memang macam nanti ada sesuatu, ini nggak sembuh-sembuh. Karena tidak sesuai SOP. Kalau JRA SOP-nya tower dan HP. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan panjenengan disembuhkan Allah. Ingat, ini teguran Allah supaya kamu dekat dengan Allah. Gak terlalu penting sembuh, yang penting kamu dekat sama Allah, gitu ya. Nanti kalau kamu berbuat baik, kualitas dirinya baik, insya Allah dikasih hadiah Allah 4 istri sekaligus. Bayangkan, ini saja kalah, pamannya kalah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli salam sholatan tadumu wa tuda ilaihi Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuda ilaihi Demikian, terima kasih untuk Banten semua. Saya ulangi, seluruh JRA di Banten saya selalu mengkritik karena saya sayang dan cinta. Beda dengan provinsi yang lain yang tidak pernah saya tegur, tak biarin, akhirnya merosot. Jadi bukan berarti kemudian saya kritik, bukan saya hina, itu tadi saya kritik ya, jangan dimaknai mengancam, membunuh dan sebagainya. Saya mengkritik itu maknanya saya tanda peduli dan sayang, dan terima kasih. Insya Allah kapan-kapan lagi kalau Banten ibarat tanaman, saya tanemin dia tumbuh sampai air ruqyahnya bisa targetnya berapa Kiai? Minimal 1.000 per bulan. Insya Allah kita akan ke Banten lagi. Dan selamat datang di Lampung. Insya Allah saya habis ini ke Lampung. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.